Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Syahrul Erfa Fahruriza, Kurniawan Redtop, Siti Nurus Sofia, Temi Asmaul Zain, dan Izzatus Sholihah Haitami akan mempresentasikan judul Demokrasi Antara Teori dan Praktik pada mata kuliah Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu April atas waktunya untuk kami dapat mempresentasikan makalah ini yang berjudul Demokrasi Antara Teori dan Praktik. Langsung saja kami presentasikan materi yang akan kami bawakan ini. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya adalah rakyat, kratos atau kretin yang artinya adalah pemerintahan atau kekuasaan. Secara bahasa, demos kratos atau demos kretin adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah sebuah sistem yang pemerintahannya ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat dan rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat. Jadi di sini demokrasi menurut para ahli yang pertama adalah Abraham Lincoln. Menurut pandangan Lincoln, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan menurut Harris Code nomor 2, demokrasi adalah sebuah pemerintahan rakyat. Jadi rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, dan juga melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakilnya. Nomor 3, menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Nomor 4, menurut Sidney Hook. Menurut Sidney Hook sendiri, demokrasi adalah bentuk dari pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan per daerah. Prinsip-prinsip demokrasi: kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdasarkan dari persetujuan yang diperintah, 3. Kekuasaan mayoritas, 4. Hak-hak minoritas, 5. Jaminan hak asasi manusia, 6. Pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. Nomor 7. Persamaan di mata hukum. Nomor 8. Proses hukum yang jelas. Nomor 9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nomor 10 dan terakhir, nilai toleransi, kerjasama, pragmatisme, dan juga mufakat. Teori demokrasi dalam klasifikasi Gould. Nomor 1, teori demokrasi model individualisme liberal. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Pandangan ini
ditandai oleh satu orang satu suara atau one man one vote. Kita pindah ke nomor 2, teori demokrasi dari kaum pluralis, memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan munculnya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Nomor 3, model pandangan sosialisme holistik, menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh kaum individualisme liberal. Pengertian nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami, dan menyadari keanekaragaman dalam lingkungan. Nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo. Nilai dalam demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman diversity. 5. Menjamin tegaknya keadilan. Nilai demokrasi menurut Maswadi Rauf. Nilai dalam demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah. 2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 3. Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. 4. Menghadiri acara yang diadakan sekolah. 5. Saling menghargai pendapat orang lain. Pengertian nilai demokrasi menurut Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah. Nilai dalam demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat. 2. Pemilihan ketua kelas secara terbuka. 3. Seluruh produk memiliki musyawarah dan mufakat. 4. Mengimplementasikan model-model pembelajaran dialogis dan interaktif. Baik, penjelasan yang ketiga yaitu ada jenis demokrasi di Indonesia. Jenis demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu demokrasi liberal atau bisa disebut dengan parlementer. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, keputusan presiden dan wakil presiden yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang nomor 3, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Yang keempat, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Kemudian yang kedua ada demokrasi terpimpin. Pada periode ini Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Uni Soviet, RRC atau Republik Rakyat Cina, Kamboja, dan Vietnam. Indonesia menjalani sistem demokrasi terpimpin setelah keluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Sistem politik yang mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila ini merujuk terhadap falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila, Darji Darmodihardjo, adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian hidup bangsa Indonesia yang wujudnya ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembahasan yang keempat ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seperti penjelasan yang bagian 3, ada yang pertama demokrasi liberal yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ini berlaku pada tahun 1950 hingga 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan
dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlementer atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen, DPR juga. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola, yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dan berporoskan nasakom. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila, yaitu mulai tahun 1966 hingga sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Kemudian yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 5. Sikap pengamalan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam lingkungan keluarga. Contohnya, menghargai pendapat seluruh anggota keluarga, saling menyayangi sesama anggota keluarga, dan melakukan musyawarah sesama anggota keluarga. 2. Dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, membiasakan diri membentuk pimpinan organisasi melalui pemilihan dan bersedia mengakui kesalahan sendiri. 3. Dalam kehidupan bernegara. Contohnya, bertanggung jawab kepada publik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sikap mengedepankan kedamaian dan kesejukan kepada publik. 6. Contoh kasus terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah money politik. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Solusinya adalah memperketat kedisiplinan dalam keamanan serta pemberian sanksi keras seperti yang tercantum dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Yang berikutnya adalah tragedi Trisakti, merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Solusi untuk kedepannya, supaya tragedi tersebut tidak terulang kembali, ialah pewadahan aspirasi rakyat yang termasuk di dalamnya terdapat mahasiswa harus ditegaskan sekali lagi. Aspirasi pemikiran rakyat harus benar-benar ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah. Ketertiban dari aparat hukum juga perlu ditegaskan. Apabila tidak diperlukan
untuk menggunakan kekerasan, maka tidak perlu hingga menggunakan senjata api untuk menghindari korban berjatuhan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4 mengenai demokrasi antara teori dan praktik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.